Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Muhammad Hildan dengan NIM 2025004080. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dasar pemrograman, di mana tugasnya itu buat dua soal di AI tentang nested if, nested loop, dan list dengan keyword tingkat menengah dan tanpa perlu jawaban, biar saya yang menyelesaikannya sendiri. Nah, mari kita kerjakan tugasnya. Yang pertama, salin dulu tugasnya, lalu buka Gemini, salah satu AI yang disarankan. Setelah itu, kita hapus perintah mengenai ChatGPT atau Gemini-nya. Kita tunggu. Nah, sudah muncul mengenai soal yang harus dibuatnya. Untuk selanjutnya, kita salin terlebih dahulu soal yang pertama. Setelah itu, kita buka Jupyter yang ada di perangkat keras kalian masing-masing. Di sini saya sudah membukanya. Nah, setelah kalian membuka Jupyter, kalian buat folder bebas, mau belajar pemrograman atau Python, bebas. Setelah itu, buat mengenai file baru, IPNYNB. Nah, setelah itu, kita salin, ubah terlebih dahulu, yang dimana ini kan kode, kita ubah menjadi markdown. Di sini, salin soal yang tadi. Nah, setelah soal yang tadi disalin, kita buat sel yang baru. Setelah itu kita ketik kode yang akan kita selesaikan mengenai soal yang pertama ini. Soal yang pertama, sistem validasi pengiriman barang matriks tingkat menengah. Sebuah perusahaan logistik menyimpan data posisi barang di dalam gudang menggunakan struktur list dua dimensi matriks, di mana setiap elemen menyimpan bobot barang dalam kilogram. Anda diminta untuk membuat program yang memproses daftar kiriman tersebut. Ketentuan program akan memeriksa setiap barang menggunakan nested loop untuk menelusuri matriks gudang. Setiap barang harus divalidasi menggunakan nested if dengan aturan berikut. Jika bobot barang lebih dari 50 kilo, periksa dimensinya. Asumsikan ada variabel status ukuran besar berupa boolean. Jika ukuran besar bernilai true, barang dikategorikan sebagai kargo berat dan besar. Jika ukuran besar bernilai false, barang dikategorikan sebagai kargo berat standar. Jika bobot barang antara 10 kilo sampai 50 kilo, barang langsung dikategorikan sebagai paket medium. Jika bobot kurang dari 10 kilo, periksa apakah barang tersebut rapuh. Barang rapuh yaitu berupa boolean. Jika barang rapuh bernilai true, kategori menjadi paket ringan, fragile. Jika barang rapuh bernilai false, kategori menjadi paket ringan standar. Tugasnya, buatlah kode program yang menerima input matriks gudang beserta status boolean untuk ukuran rapuh, lalu cetak hasil kategori untuk setiap koordinat barang. Nah, mari kita selesaikan soal ini. Yang pertama, matriks gudang berisi bobot barang dalam kilogram. Nah, di sini saya buat variabel dulu mengenai gudang. Memasukkan angka 5 yang kecil, lalu 12,
60 dan seterusnya. Tutup. Lalu selanjutnya buat status ukuran besar matriks mengenai status, yang dimana true sama dengan besar, false tidak besar. Nah, kita buat sesuaikan dengan yang ada di gudang, berarti false. False itu tidak besar, 5 itu berarti tidak besar. 12 juga tidak besar. Nah, 60 termasuk besar, jadi masuk kategori true. Kita tutup. Selanjutnya berarti matriks status barang. Matriks mengenai status barang rapuh. Di mana true ini rapuh, false ini tidak rapuh. Barang rapuh. Nah, terakhir juga kita tutup kembali. Selanjutnya berarti kita sudah membuat gudang, ukuran besarnya, dan juga barang rapuh sesuai dengan yang diminta tadi soal. Lalu selanjutnya kita buat nested loop untuk menelusuri setiap baris pada matrik gudang. Berarti for baris in rank len, kita mengambil area gudang, tutup, jangan lupa untuk ditutup. Setelah ini nested loop untuk menelusuri setiap kolom
pada matriks gudang. For column in rank len untuk gudang, setelah itu baris. Tutup. Nah, selanjutnya untuk mengambil nilai bobot barang berdasarkan posisi baris dan kolom. Kita buat bobot. Bobot berarti gudang baris kolom. Setelah itu mengambil status ukuran besar berdasarkan posisi yang sama. Buat besar, kita ambil dari kode yang tadi kita buat, ukuran besar baris, selanjutnya kolom. Nah, selanjutnya buat rapuh, mengenai barang rapuh. Lalu buat barang rapuh. Ini berdasarkan posisi yang sama juga. Baris kolom. Nah, setelah selesai, berarti kita buat kondisi pertama. Jika bobot lebih dari 50 kilo. Mohon maaf, jadi buat kondisi pertama, jika bobot lebih dari 50 kilo. Berarti if bobot lebih dari 50. Setelah itu, nested if untuk memeriksa apakah barang berukuran besar. If besar sama dengan true. Setelah itu menampilkan, selanjutnya itu menampilkan kategori apakah barang berukuran besar. Mohon maaf, menampilkan kategori barang berat dan besarnya juga itu. Print barang di baris. Setelah itu selanjutnya itu kolom. Selanjutnya berkargo berat dan besar. Berat dan besar. Tutup. Setelah itu tutup. Buat else. Lalu selanjutnya menampilkan kategori berat standar. Yang tadi kan berat lebih dari 50 kilo, nah sekarang berat standar.
Hmm, elip 10 10 mohon maaf 60 print oh ya custom print wah, barang barang oh tadi kan menampilkan kategori barang berat dan besar. Nah, ini kode untuk menampilkan kategori barang sorry barang berat standar. Barang di Oke. Setelah itu menampilkan kategori oh, bukan. Maksudnya kita buat kondisi kedua yang dimana jika bobot antara 10 sampai 50 kilo sesuai yang ada di soal di sini. Bobot barang lebih dari bobot barang antara 10 sampai 50 kilo. Berarti kita buat elip. Elip bobot sebentar kita cek dulu kode yang di sini ada yang tidak ada berarti elip 10 jika bobot antara 10 bobot 50. Nah, setelah itu kita menampilkan kategori paket medium. Berarti print barang. Print barang di barang di baris lalu print barang di baris selanjutnya kolom print barang kolom sama dengan paket
medium. Setelah itu kita buat kondisi ketiga jika bobot kurang dari 10 kilo. Sekitar berarti kalau bobot 10 kilo. Elip bobot kurang dari 10 titik koma. Oke, setelah itu buat nested if-nya. If rapuh. Setelah itu sama dengan true. Nah, kan di sini rapuh itu false itu angka 5. If rapuh true, lalu selanjutnya menampilkan kategori paket ringan Brazil. Berarti print barang. Print setelah itu barang di baris, barang di baris kolom. Paket ringan Brazil. Nah, setelah itu kita buat menampilkan kategori paket ringan standar. Kita else dulu. Else menampilkan kategori paket ringan standar, berarti print barang di baris kolom. Kolom paket ringan standar. Oke, nah sudah selesai. Jadi di sini itu ada gudang, di mana gudang ini untuk menyimpan bobot barang ukuran besar ini untuk menyimpan status ukuran barang. Lalu ada barang rapuh ini untuk menyimpan status rapuh barang. Nah, ada di sini tuh baris, dan for kolom, di mana ini untuk menelusuri semua isi dari matriks tersebut. Lalu ada if, elif, dan if ini untuk menentukan kategori barang berdasarkan aturan dari soal tersebut. Lalu ada print menampilkan hasil kategori tiap koordinat. Nah, mari kita running. Apakah ada yang salah dari kode ini? Nah, di sini kodenya
sudah, mohon maaf, outputnya sudah muncul. Barang di 00 paket ringan Brazil. Berarti ini barang rapuh di 00. Barang di 01 itu paket medium. Barang di 02 yaitu kargo berat dan besar. 10 paket ringan Brazil. Nah, mari kita cek, tanya kepada AI-nya apakah ini benar atau tidak. Kita salin kode ini. Setelah disalin, kita salin kepada AI, lalu kita screenshot outputnya. Screenshot terlebih dahulu output. Kita tanyakan untuk soal nomor 1 dan outputnya seperti yang terlihat pada gambar. Apakah benar? Tanyakan untuk soal nomor 1 dan outputnya seperti yang terlihat pada gambar. Apakah jawabannya benar? Nah, jawaban dari AI, logika kode yang Anda buat untuk menyelesaikan soal 1 sudah benar 100% dan berhasil memetakan semua kondisi nested if dan nested loop dengan tepat berdasarkan data matriks yang diberikan. Namun, jika dilihat sangat teliti, pada bagian output, baik di gambar maupun dalam kode string print Anda, oh iya, di sini pada barang di 12 saya kelebihan tutup kurungnya. Oke. Nah ini. Oke. Nah, sudah selesai. Sudah tidak ada ini. Kita tanyakan kembali apakah benar. Nah, sekarang baru 100% sempurna dan rapi. Semua tanda kurung yang berlebih di indeks 02 dan 12 sudah hilang dan spasi formatnya sudah konsisten dari atas sampai bawah. Secara logika, coding maupun tampilan output visual, jawaban Anda soal suatu ini sudah benar mutlak. Good job. Jadi, untuk nomor 1, logika dan kodenya sudah benar, tidak ada yang salah. Mungkin kita akan sedikit merapikan saja di sini supaya terlihat lebih baik. Nah, sudah lebih rapi. Selanjutnya kita kerjakan soal dari nomor 2. Soal 2, analisis tren nilai dan filter duplikat sensor. Yang pertama kita salin terlebih dahulu soalnya. Setelah disalin, kita ganti terlebih dulu jadi markdown. Setelah itu, buat sel baru.
Soal nomor 2 ini analisis tren, nilai, dan filter duplikat sensor tingkat menengah. Terdapat sebuah list berisi beberapa sublist. Setiap sublist merepresentasikan data runtun waktu tim series yang diambil dari beberapa sensor suhu di sebuah pabrik. Ketentuannya, gunakan nested loop untuk mengakses setiap data suhu di dalam setiap sensor. Di dalam perulangan tersebut, gunakan nested if untuk menganalisis kondisi berikut. Jika suhu saat ini lebih tinggi dari suhu sebelumnya, dalam sublist yang sama terjadi kenaikan. Periksa apakah suhunya melewati batas kritis, misal lebih dari 80 derajat jika derajat Celcius. Jika iya, masuk koordinat sensor dan indeksnya ke dalam sebuah list baru bernama peringatan bahaya. Jika tidak melewati batas kritis, masukkan ke list bernama tren naik aman. Jika suhu sama dengan suhu sebelumnya stagnan, periksa apakah ini adalah duplikasi data berturut-turut yang ketiga kalinya. Jika iya, hapus atau abaikan data tersebut karena dianggap error sistem. Tugasnya, tulis struktur kode yang dapat memisahkan data sensor tersebut ke dalam list peringatan bahaya dan tren naik aman sesuai dengan logika percabangan di atas. Oke. Untuk nomor 2, kita buat data sensornya terlebih dahulu. Data sensor. Yang dimana sensornya itu berarti isikan saja 70, 75, lalu 82, 82, setelah itu 90. Selanjutnya berarti 60, 65, 65, 72, 82. Lanjut, 50, 55, 58, 58, 58, 60. Kita tambah saja 70, 8, tambah 5. Oke, kita tambah data lagi 5. Oke. Tutup. Nah, ini tuh list 2 dimensi berisi data suhu dari beberapa sensor. Setelah itu kita juga buat list untuk menyimpan koordinat suhu berbahaya ya. Seperti yang tadi di soal jelaskan. Berarti buat peringatan bahaya. Lalu kita buat list untuk menyimpan koordinat tren aman, tren naik aman. Tren naik aman. Setelah itu kita buat nested loop untuk menelusuri setiap sensor. Berarti buat for sensor in range
data sensor. Setelah itu kita buat berarti kita buat variabel untuk menghitung jumlah data stagnan berturut-turut. Berarti kita buat jumlah stagnan. Satu. Oke. Satu. Setelah itu kita buat loop. Di mana loop untuk membaca data suhu mulai dari indeks ke 1. Berarti buat for index in rank. In rank 1 len data sensor index sensor. Nah, selanjutnya berarti untuk mengambil suhu saat ini. Oh iya, untuk for index in range 1 len data sensor ini karena akan dibandingkan dengan data sebelumnya, seperti itu. Jadi, loop untuk membaca data suhu mulai dari indeks ke 1. Jadi, kita akan dibandingkan dengan data yang sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya itu mengambil suhu saat ini. Berarti suhu sekarang data sensor setelah itu sekarang data sensor lalu indeks. Nah, setelah mengambil suhu saat ini, berarti kita akan mengambil suhu sebelumnya. Suhu sebelumnya. Data sensor indeks min 1. Nah, selanjutnya tuh kondisi jika suhu naik dibanding sebelumnya. Berarti if suhu sekarang lebih besar dari suhu sebelumnya. Lalu reset penghitung stagnan. Jadi jadi jumlah stagnan satu. Nah, setelah itu kita buat nested if untuk mengecek batas kritis. Berarti if suhu sekarang. If suhu sekarang. If suhu sekarang batas kritisnya tuh 80. Batas kritisnya tuh 80 derajat Celcius. Nah, batas kritisnya 80. Setelah itu kita buat menyimpan koordinat sensor dan indeks ke list bahaya. Berarti membuat yang baru. Peringatan
bahaya oven and sensor index index index. Lalu kita else. Nah, setelah itu tutup else. Oke. Nah, setelah itu kita menyimpan koordinat ke list trend aman. Berarti trend naik aman. Advance. So, index. Tutup. Nah, berarti setelah ini kita buat kondisi di mana jika suhu stagnan atau sama, berarti buat elip suhu sekarang sama dengan suhu sebelumnya. Elip suhu sekarang sama dengan suhu sebelumnya. Sebelumnya. Setelah itu menambah jumlah stagnan. Setelah menambah jumlah stagnan berarti nested if untuk stagnan ketiga. Jumlah stagnan plus sama dengan 1. Selanjutnya berarti nested if untuk mengecek stagnan ketiga. If stagnan, if jumlah stagnan tiga, if lebih besar sama dengan 3. Lalu data seperti yang di soal, kalau data dianggap error dan diabaikan. Nah, kita akan menampilkan data yang dianggap error dan diabaikan. Berarti print data error di sensor index Oke. Setelah itu kondisi. Kita akan membuat kondisi jika suhu turun. Else berarti else dimana reset penghitung stagnannya, jumlah stagnan sama dengan 1. Nah,
Setelah itu kita menampilkan hasil list peringatan bahaya. Print slash n slash n peringatan bahaya titik 2 n. Setelah itu peringatan bahaya. Menampilkan hasil list tren aman. Print tren naik tren naik aman. Nah, sudah selesai. Kita running apakah kode ini ada yang salah atau tidak. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu di sini ada data sensor, di mana data sensor ini tuh untuk menyimpan data suhu dari beberapa sensor dalam bentuk list 2 dimensi. Lalu ada peringatan bahaya list kosong, di mana list ini untuk menyimpan koordinat suhu kritis. Selanjutnya ada tren naik aman. Nah, tren ini juga list kosong karena untuk menyimpan koordinat suhu naik tetap masih aman. Lalu ada POR di sini tuh untuk POR sensor in range. Nah, POR sensor in range ini untuk apa? Untuk loop luar untuk membaca setiap sensornya. Nah, terus ada jumlah stagnan. Jumlah stagnan ini digunakan untuk menghitung berapa kali data stagnan berturut-turut. Data stagnan itu kan tetap berarti. Nah, setelah itu ada POR index in range. Nah, POR index in range satu line data sensor ini untuk loop untuk membaca data suhu tiap sensor mulai ke indeks 1 seperti yang tadi dijelaskan. Selain itu juga ada suhu sekarang. Suhu ini untuk menyimpan suhu saat ini. Suhu sebelumnya ini untuk menyimpan suhu sebelumnya untuk dibandingkan. Karena seperti yang tadi di sini untuk dibandingkan suhu sekarang dan suhu sebelumnya. Lalu ada if suhu sekarang ini tuh untuk if suhu sekarang lebih besar suhu sebelumnya, ini tuh untuk mengecek apakah suhu ini mengalami kenaikan atau tidak gitu. Nah, setelah itu mengecek setelah itu ada if suhu sekarang lebih besar dari 80 derajat Celcius. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah suhu ini melewati batas kritis. Seperti yang tadi di soal kan, misal batas kritisnya itu misal 80 derajat Celcius. Nah, di sini ditulis 80. Selain itu ada peringatan bahaya .aven sensor index. Di sini tuh untuk menyimpan posisi data berbahaya. Lalu ada tren naik aman .aven sensor index, ini juga untuk menyimpan posisi tren naik aman. Selain itu ada elip suhu sekarang sama dengan suhu sebelumnya, ini tuh untuk mengecek apakah datanya stagnan. Lalu ada jumlah stagnan tambah sama dengan 1, ini tuh untuk menambah jumlah stagnan berturut-turut seperti itu. Lalu ada if jumlah stagnan lebih besar sama dengan 3, di sini tuh untuk dimana jika stagnan sudah 3 kali berturut-turut, data ini akan dianggap error. Lalu ada else. Else ini kondisi jika suhunya turun. Lalu ini ada print, menampilkan hasil akhir programnya. Seperti yang ada di soal-soal ini. Maka dari itu mari kita cek apakah ada yang error atau tidak. Ternyata ada di peringatan bahaya. Oke, di peringatan bahaya apa ini? Katanya ada yang error. Nah, setelah saya cek kembali, ternyata ini tidak berada di dalam if, harusnya di dalam if. Selain itu juga ini harus di dalam if. Ini juga sama.
Lalu cek kembali, oh ya ini di jumlah stagnan saya tidak ada underscore. Lalu cek, nah ini juga tidak ada titik. Maka kita cek apakah ada yang error. Setelah itu, nah muncul outputnya data error di sensor 0 indeks 4, data error di sensor 1 indeks 3, data error di sensor 2 indeks 4. Ini tuh berarti data yang sama seperti itu. Berarti peringatan bahaya 0,2, 0,5, 1,5. Di sini berarti kita tanyakan ke Gemini apakah jawaban ini benar atau tidak. Jadi, seperti yang dijelaskan, data error di sensor 0 indeks 4 ini berarti itu sensornya memiliki nilai yang sama. Jadi ada 3 kali berturut-turut seperti 82, 82. Nah, di sini itu program mendeteksi stagnan ketiga. Jadi data ini dianggap error oleh sistem. Jadi maka muncul data error di sensor 0 indeks 4. Selain itu, indeks 4 adalah posisi angka 82. Lalu juga ada data error di sensor 1 indeks ketiga, yang dimana di bagian ini ada 65, 65, 65. Nah, terjadi stagnan 3 kali berturut-turut juga, maka indeks ketiga ini dianggap error. Lalu ada data error di sensor 2, yang dimana yang sensor 2 ini ada 58, 58, 58. Nah, ada stagnan 3 kali juga berturut-turut, maka data indeks ke-4 ini juga dianggap error. Lalu mengenai peringatan bahaya ini, ada 0,2, 0,5, 1,5 ini itu sensor ke-0, sensor ke-0 indeks kedua nilainya 82 karena naik dari karena naik lebih dari 80, jadi masuk ke bahaya karena kan batas kritisnya itu 80 derajat. Nah, selain itu ada 0,5, 0,5 juga sensor ke-0 indeks ke-5, yang dimana ini adalah 90. Jadi melewati batas kritis sudah jelas. Lalu ada 1,5. Jadi sensor ke-1 indeks ke-5 yaitu ada 85. Nah, di mana 85 ini melebihi juga dari batas kritis yaitu 80. Lalu ada tren naik aman di mana ada 0,1. Artinya ini suhunya mengalami kenaikan tetapi masih aman. Contohnya ini dari 70 ke 75. Jadi 0,1 sampai 0,1 ini dari 70 ke 75 ini naiknya tetap masih aman. Lalu ada 2,2 yang dimana dari 55 ke 58 ini tuh termasuk aman juga, tidak melewati batas kritis, jadi naik dan belum melewati batas kritisnya. Nah, kita tanyakan ke Gemini apakah jawaban saya untuk nomor 2 ini benar. Nah, jawaban kamu benar 100%. Logika program dan analisis kamu untuk memisahkan data sensor serta mendeteksi error stagnan tersebut sudah benar, rapi dan tepat sasaran output yang dihasilkan. Nah, untuk jawaban nomor 2 berarti sudah benar. Baik, mungkin seperti itu saja video kali ini mengenai tugas dasar pemrograman mengenai
soal 1 dan soal 2. Saya Maula Muhammad Hildan mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.